Selamat malam semua. Apa kabar? Ketemu lagi di pertengahan minggu ini. Baik. Kita akan membaca dua bagian Alkitab, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Tapi baik kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih saatnya kami belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mengerti akan kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita yang pertama di Perjanjian Lama, Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan padamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Bagian kedua kita buka Wahyu 22 pasal 18 sampai 19. Baik, satu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang jangan menambah, jangan mengurangi. Ada dua tokoh penting di dalam perikop yang kita baca. Yang pertama adalah Musa, dia memulai hukum Taurat. Lalu hukum Taurat di Perjanjian Lama. Kemudian Yohanes menutup Injil di Perjanjian Baru. Nah, di antaranya juga ada beberapa perikop kalau kita baca secara keseluruhan, yaitu yang tema yang sama, yaitu jangan menambah, jangan mengurangi. Nah, kedua tokoh penting ini memerintahkan kepada umatnya memegang erat firman Tuhan. Jangan menambahkan dan jangan menguranginya. Alkitab, kanon tertutup, ada satu ukuran yang sudah pasti. Patokan yang tidak ditambah dan tidak boleh dikurangi. Mari kita simak di sekeliling kita, terdapat begitu banyak ajaran cuma mirip, yang tidak sesuai Alkitab. Dan munculnya berbagai denominasi gereja. Saudara-saudara, selama 30 tahun saya mengikuti 3 tahun perjalanan mengikuti Yesus. Saya dibaptis pada tahun 1984. Nah, banyak hal yang telah saya alami dan saya saksikan. Bahkan beberapa di antaranya itu saya terlibat di dalamnya. Kalau profesi saya waktu itu, kita sebagai kontraktor di bidang IT, kita sering pindah-pindah. Jadi dapat pekerjaan misalnya di Jambi 2 bulan, ya. Lalu pindah ke Batam, kan? Pindah ke Kalimantan Tengah, pindah ke Papua, ya keliling-keliling begitulah.
Nah, pada waktu itu pemahaman saya adalah kalau hari Minggu tidak ke gereja, rasanya ada yang kurang. Itu saya yang dulu. Ya. Sehingga ketika saya ada di mana, saya cari gereja yang dekat-dekat tempat saya ditugaskan. Yang penting ketika sudah beribadah hari Minggu, saya sudah merasa jadi tenang. Tetapi setelah kita belajar Alkitab, kita jadi mengerti bahwa pada hari Minggu itu adalah kegiatan berjemaat. Ya. Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku mengerti. Kenapa? Mengerti apa? Karena telah belajar firman Tuhan yang Alkitabiah. Puji Tuhan. Nah, selama dalam perjalanan kehidupan 39 tahun itu, saya baru mengerti ternyata banyak ajaran-ajaran yang ditambah dan dikurangi. Hari ini kita akan melihat 3 saja, karena ada begitu banyak. Kalau kita bahas itu semuanya, kita bisa pulangnya besok. Oke. Yang pertama, di dalam satu acara kebaktian, lalu hamba Tuhan di depan menanyakan siapa yang mau masuk surga. Nah, pada waktu itu hamba Tuhan di depan mengatakan tutup matanya. Jangan lihat. Kita hanya mendengar, oh turunkan. Berarti ada yang angkat tangan. Dan banyak, turunkan. Banyak sekali yang angkat tangan. Kemudian pertanyaan kedua, dia menyampaikan, siapa yang mau berangkat duluan? Tidak ada, sepi. Tidak ada turunkan. Saya dalam hati, saya sebenarnya pengen angkat juga. Tapi begitu sampai di tengah, ingat, cicilan rumah belum lunas. Lalu si hamba Tuhan ini mengatakan, jangan keraskan hatimu jika engkau mendengar suara Tuhan. Saya pengen angkat lagi. Saya turunkan lagi. Ingat juga anak masih kecil, perlu banyak biaya. Nah, yang terakhir dia mengatakan, ini kesempatan terakhir bagi Anda. Silakan angkat tangannya. Ya. Saya sudah pengen angkat, saya ingat kalau saya ke surga duluan nanti istri saya menikah lagi. Jadi saya tidak jadi angkat. Dan pada waktu itu tidak ada yang mengangkat, ditanya siapa yang mau berangkat duluan. Kira-kira di sini ada nggak yang mau berangkat duluan? Lina, 1. Nah, sekarang kita lihat, bukan masalah berangkatnya kapan, tapi apa Alkitab mengajarkan kita tentang surga. Nah, coba kita lihat di Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan. Ya. Syarat masuk surga itu bukan karena kita bilang saya mau. Di Roma 10 pasal 10 ayat 9 sampai 10 bunyinya demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi urusan surga ini syaratnya ini. Ya, saudara-saudara, kita simak di luar sana ada begitu banyak doktrin Alkitab yang mirip-mirip. Ya, yang mirip-mirip, seperti benar. Nah, yang kedua, kapan berangkat ke surganya? Kita lihat bahwa manusia terdiri dari trikotomi, yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan Adam, dia menghembuskan nafasnya, maka Adam menjadi hidup. Adam diciptakan dari debu dan tanah. Nah, ketika seseorang itu meninggal, maka rohnya ini akan berpisah dengan tubuhnya.
tubuhnya akan kembali menjadi debu dan tanah. Nah, roh ini kemana? Cuma dua pilihan, naik ke surga atau turun ke neraka. Jangan salah ya, surga di atas, neraka di bawah. Oke. Kita lihat di Mazmur 90 ayat 10. Zaman sekarang umur manusia itu berapa sih? Ya. Di sini dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kematian adalah satu hal yang misteri. Ya, kita tidak tahu berapa Tuhan memberikan umur kepada tiap-tiap kita. Orang tua saya, ayah ibu saya meninggalnya antara 70 80. Ya, kira-kira 72 74 kurang lebih begitu. Tapi kakek saya meninggalnya di umur 102. Nah, saya punya teman meninggalnya di umur 34. Jadi mengenai umur itu adalah satu misteri. Ya, kita tidak tahu kapan. Oke. Nah, untuk yang pertama ini, untuk mengcounter ajaran-ajaran yang mirip-mirip itu tadi, maka kita harus kembali ke dalam Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Alkitab tidak ada salah. Ya, ini. Itu yang pertama. Beres ya? Sudah boleh pulang? Yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah memanipulasi mimpi untuk kepentingan pribadi. Ada satu sinode, biasanya ada rapat tahunan antar pendeta itu. Ya. Nah, biasanya di dalam rapat program kerja tahunannya itu mereka sesama hamba Tuhan itu akan saling memberikan pendapat. Programnya cukup banyak. Nah, program nomor 1, oh sepakat, oke. Program nomor 2, oke, sepakat. Nah, sampai program nomor 13 itu tidak sepakat. Jadi ada pendeta senior menyampaikan argumennya, lalu yang junior juga menyampaikan argumennya. Nah, singkat cerita sampai jam 9 malam itu belum ada keputusan untuk program kerja nomor 13 itu. Akhirnya mereka pulang, baiklah kita pulang, nanti besok kita lanjut lagi. Jam 9. Nah, jam 9 rapatnya mulai lagi. Lalu yang pendeta junior mengatakan gini, tadi malam saya bermimpi. Tuhan mengatakan program nomor 13 tidak boleh dilakukan. Wah, keren ya. Lalu yang senior tidak mau kalah. Saya juga bermimpi. Tuhan mengatakan program nomor 13 itu diteruskan. Loh, kok bisa? Tuhan yang sama, yang satu mengatakan tidak setuju, tidak boleh dilakukan program itu. Lalu yang satunya mengatakan boleh. Jadi terjadi perdebatan. Nah, di akhir cerita pendeta seniornya mengatakan gini, kamu mimpinya jam berapa? Jam 2 subuh. Oke. Saya mimpinya jam 5 pagi. Jadi saya punya ini lebih up to date. Nah, hal-hal seperti ini itu terjadi juga di gereja-gereja di luar, saudara-saudara. Sekarang kita lihat dulu di sini. Soal mimpi. Wahyu khusus itu Tuhan menggunakan alat media beberapa ya untuk berkomunikasi dengan manusia. Contoh yang pertama misalnya pakai undian. Ya, Tuhan berkomunikasi lewat undian. Ini terjadi ketika kita melihat kisah Yunus. Dia diutus ke Niniwe, tapi dia perginya ke mana? Tarsus apa Tarsis ya? Ya. Nah, di tengah perjalanan, di tengah kapal terjadi ombak besar. Ya. Nah, akhirnya mereka
melakukan undian, singkat cerita, dan dapatlah Yunus. Kemarin yang tinggal di asrama pakai undian juga kan? Tetapi itu tidak ada urusannya dengan komunikasi Tuhan dengan kita. Tetapi kita memakai sistem itu untuk mengambil keputusan. Nah, yang pakai undian yang kedua adalah Matias. Matias pengganti Yudas Iskariot. Lalu yang berikut ada Urim dan Tumim. Nah, Urim dan Tumim itu bicaranya ya atau tidak. Dan bagi saudara-saudara kita yang Tionghoa, ya, biasanya kalau kita waktu masa lalu kami ada pergi ke kelenteng, ya, atau ada sembahyang kubur, itu kita pakai itu. Kalau satu buka satu tutup, oh berarti roh yang diundang sudah datang. Kalau dua-duanya tertutup, oh dia lagi tertawa. Lagi buka berdua, dua-duanya terbuka ke atas, itu juga tidak sah. Ya, nah ternyata iblis itu juga meniru cara-cara yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Nah ini mimpi. Mimpi. Dalam cerita Yusuf, kemudian Firaun, Nebukadnezar, itu ada mimpi. Ya. Nah sekarang masih ada mimpi tidak? Masih. Tapi mimpi itu bukan komunikasi Tuhan dengan kita. Tetapi kadang kita banyak pikiran kah? Atau hal-hal lain. Nah terutama kalau tinggal di asrama. Saya tahu persis. Saya hampir 2 tahun tinggal di asrama. Kalau Anda lihat posisi tidur, posisi ranjang saya sudah keliling 4 kali. Berubah. Pertama di situ sering mimpi. Kepalanya saya robah ke belakang, mimpi juga. Jadi saya robah lagi. Nah itu bukan komunikasi Tuhan dengan kita, tetapi mungkin kita banyak pikiran atau ada hal-hal lain. Ya. Nah yang berikutnya penglihatan. Juga ada malaikat, ada nabi, teofani, kristofani, dan seterusnya dan seterusnya. Nah kita tidak akan bahas ini hari ini. Nanti ada acara khusus, kalau ada acara blog class, ya, itu nanti akan dibahas. Ini bisa berjam-jam ini kalau bahas ini. Oke? Nah, banyak hamba Tuhan memanipulasi, ya, firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ini seperti contoh di sini. Itu yang terjadi di luar. Nah, proses pewahyuan tadi, alat-alat yang dipakai itu hingga menjadi Alkitab itu dari alat yang sederhana hingga sempurna. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 10 itu kita mendapatkan satu pengetahuan bahwa tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Apa yang sempurna itu? Yesus Kristus atau Bunda Maria atau yang lain. Nah, saudara-saudara, kita menggunakan Alkitab terjemahan LAI. Ya, ketika kita untuk mendalami maksud yang sebenarnya, jadi bukan terpaksa, satu-satunya jalan adalah kembali ke Alkitab bahasa aslinya. Perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Kalau kita lihat di situ, yang sempurna itu dia menggunakan kata toteleion. Kalau Anda belum belajar bahasa Yunani, tidak usah dipusingkan. Tetapi di sini mengartikan bahwa dalam bahasa Yunani itu dia setiap kata itu ada gendernya. Ada maskulin, ada feminim, dan ada netral. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud yang sempurna itu adalah Alkitab. Jadi ketika Alkitab ini selesai ditulis, maka yang tadi, yang undian, yang segala macam itu sudah tidak Tuhan pakai lagi. Tetapi iblis menggunakan ini
Ya, dia mengambil yang sudah tidak dipakai Tuhan, lalu tetap dia pakai untuk membohongi, untuk mendustai manusia. Oke? Yang terakhir. Ya, masih 10 menit. Yang terakhir ini adalah kisah pedagang warung vegetarian. Jadi pada waktu itu saya bersama paman saya, kita dari Mangga 2 ya, bukan, Jembatan 2, Jembatan 2. Naik motor, dia bilang, yuk kita makan dulu, warung vegetarian. Nah kebetulan paman saya ini, itu dia memang yang menganut bahwa itu tidak boleh bunuh binatang, makanya dia harus makan makanan yang itu. Nah begitu sampai di situ, di depan tokonya itu ada brosur. Keren. Saya baca. Di situ tertulis bahwa makanan manusia sesuai yang di Kejadian pasal 2 adalah buah dan sayur. Jangan-jangan ini punya orang Kristen ya, saya lihat kan. Oke. Lalu kita pilih masakannya. Di situ ada sate. Lalu kita tanya, ini kan warung vegetarian, kok ada satenya? Ini sate yang terbuat dari tepung, kemudian dikasih perasa daging. Ternyata mereka ini yang punya toko ini menggunakan firman Tuhan untuk meraup keuntungan, ya, dari dagangannya itu. Nah, itu makanan-makanan yang imitasi tadi itu, seperti sate yang terbuat bukan dari daging ya, tapi terbuat dari tepung itu, ternyata banyak diimpor dari Taiwan. Maka kita lihat ada satu agama, itu transaksi bisnis untuk makanan ini luar biasa besarnya. Nah kita lihat apa kata Alkitab mengenai bahwa makanan manusia itu adalah vegetarian. Ya. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu makanannya buah saja. Ingat, Tuhan mengatakan seluruh buah yang dari pohon di taman ini boleh engkau makan, kecuali pohon yang di tengah itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan, karena kamu akan mati. Kemudian berkembang lagi, tidak sampai di situ. Nah, kita lihat di Imamat 11 itu bicara tentang makan ikan. Ya, makan ikan. Lalu Ulangan 26 madu. Lalu minyak zaitun Ulangan pasal 8. Ya, biji-bijian dan roti Yeskil pasal 4. Kemudian rempah-rempah, kacang dan polong di 2 Samuel 17 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, banyak orang menggunakan firman Tuhan tetapi hanya sebagian untuk meraih keuntungan materinya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, saudara. Nah, ketika kita banyak mengamati di luar, akan banyak sekali doktrin-doktrin yang mirip-mirip itu tadi. Nah, kita lihat di Matius 15 ayat 11 mengenai tentang makanan, di situ mengatakan gini, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi urusan makan tadi vegetarian, ya. Nah, kemudian berkembang. Nah, lalu di Matius kita mendapatkan satu pandangan demikian. Lalu di Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19, nah bunyinya gini. Kalau bicara mengenai menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah
yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, penjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, saudara-saudara, saat ini begitu banyak denominasi gereja yang mengajarkan doktrin yang mirip-mirip doktrin Alkitab. Waktu 30 menit ini itu sangat kurang untuk membahas itu semua. Oleh sebab itu tadi kita hanya bahas beberapa aja. Nah, satu-satunya cara untuk mengcounter, untuk mengetahui bahwa itu doktrin yang palsu adalah membandingkannya dengan Alkitab. Jika saat ini Anda menyaksikan program ini untuk teman-teman kita yang di YouTube dan di Facebook, amatilah, ujilah, apakah Anda sedang berada di tempat yang tepat, tempat yang mengajarkan doktrin yang benar, yang sesuai dengan doktrin Alkitab. Untuk mengenali uang palsu, kita harus tahu ciri-ciri uang asli. Demikian juga kebenaran Alkitab. Kita harus tahu dan mengerti doktrin yang benar, baru dapat membedakan ajaran yang salah. Bagaimana Anda dapat membedakan? Bagaimana Anda dapat membedakan doktrin yang benar dengan doktrin yang salah kalau Anda tidak belajar? Ya. Nah, saudara-saudara, terutama yang di sosial media, bila Anda rindu untuk belajar firman Tuhan yang alkitabiah, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, baik itu di handphone, di komputer, ya. Di situ ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi, dan di antaranya ada nomor 0813 1586 3518. Dan bila Anda belum mendapatkan telepon, Anda bisa menghubungi nomor lain, yaitu 0897 9728 557. Ya, Anda bisa belajar tanpa biaya, gratis. Jadi segera hubungi kami, tempat terbatas. Saudara, ketika di akhir hidup, kita diminta pertanggungjawaban dari Tuhan atas kesalahan ajaran dan tindakan tidak sesuai yang tertulis di Alkitab. Apa jawab kita? Kita bisa saja mengelak, Tuhan bukan salahku. Kita bisa menyalahkan pihak lain. Kita bisa menyalahkan pihak sekolah teologi. Mereka ngajarkan begitu Tuhan, jadi saya ikut saja. Kita bisa menyalahkan dosennya, oh doktrinnya begitu, jadi saya sudah terima itu. Kemudian saya melakukan seperti yang diajarkan. Jadi bukan salah saya Tuhan, salah dia. Atau Anda menyalahkan pendeta di gereja Anda. Dia khotbahnya begitu, jadi saya ikut terus, bukan salah saya Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tetap meminta pertanggungjawaban daripada kita. Mengapa? Karena Anda yang pilih sekolahnya di situ. Anda yang pilih gurunya itu. Anda yang pilih gerejanya itu, yang hamba Tuhannya mengajarkan yang seperti itu. Saudara, untuk kita renungkan, ya, bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk taat kepada Tuhan atau kepada setan. Ya, baik. Saya kira ini menjadi renungan kita untuk malam ini, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, sehingga kami mengerti ada banyak sekali doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan pengajaran-Mu di Alkitab. Tuhan, tolonglah kami agar kami senantiasa belajar dari sumber yang benar, yaitu di Alkitab, dan juga di kampus
yang menjunjung tinggi biblical doktrin, doktrin Alkitab, sehingga kami mengerti hanya firman Tuhan yang benar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.